الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Hadratil mukarramin, para asatid, para guru, wabil khusus juga yang saya hormati aparatur pemerintah hadirat acara bersuci, mudah-mudahan beliau selalu istiqomah dan bersuci. Sesibuk apapun kegiatan kita bisa hadir dalam acara Allah Ta'ala. Mari kita sama-sama dengarkan bersama sambutan kalimat tasyakur yang akan disampaikan oleh DKM Mushola Al-Munawar kepada Bapak Ican. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Lurah, Pak Syekh Kelurahan Cikiwul tentunya. Yang saya hormati para asatid yang tidak disebutkan satu persatu namanya. Alhamdulillah orang ini saya hormat, sangat senang karena sudah kebagian, jadi tidak menunggu lagi karena Pak Kasmin atau di Januan alhamdulillah tentunya juga kami berterima kasih pada semuanya yang sudah mendukung membantu acara bersuci ini. Iya, belakang juga dari yang tua sampai yang muda, cuma tinggal yang tuanya doang, yang mudanya pertama yang ada di seluruh panitia ini yang terkenal ya. Mudah-mudahan katanya bisa. Terus ada lagi alasan saya ajak, yuk beli itu apa namanya tuh seragam buat bersuci banyak. Ya, jadi Ketua DKM Mushola Al-Munawar, Bapak Ican beserta para pengurus. Ini sampai ketemuan gitu, Pak Ican. Dan yang saya hormati Ketua Bersuci Bapak Kiai Haji Asmat Mansur MA. Mari kita doakan mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan dan sehingga kita kasih kemudian dan para asatid yang lainnya yang tidak sah, kita lihat tadi ada. Kalau tidak salah, saya banggakan. Yang pertama, saya selaku lurah mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya pada ketiga kita sama-sama bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi, ya, sehingga kita bisa mempererat tali persaudaraan kita dengan adanya kegiatan inklusi, sehingga kita tidak menambah. Maka dari itu saya kemarin penandatanganan SPJ bantuan langsung tunai karena presiden sudah ditetapkan. Ya karena kita harus sering kontrak dekat Indomaret punyanya Haji Sodik. Sudah tahu kan Koperasi Marabus yang wilayah Kelurahan Cikiwul. Ya saya harapkan, mohon maaf mungkin nanti ya kita di saat penandatangan Peta PRW mohon dukungannya untuk menjadi anggota koperasi. Nanti diberikan formulir pendaftaran dan kembalikan lagi nanti sekaligus sama fotokopi KTP.
Ya, untuk kurang jelas ya silakan komunikasi kepada ketua kegiatan yang koperasi di kelurahan dan semoga kita bisa memahami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita dengarkan bersama Iman Fajar tausiah agama yang akan disampaikan Ustaz Lutfi Amiruddin. Kepadanya dipersilakan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad wa barakatuh. Alhamdulillahilladzi kafa summa salatu wassalamu ala al-mukhtaril mustafa Sayyidina Muhammadin al-wafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man shalla subha fi jama'atin fa huwa fi dhimmatillahi ta'ala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin mukarramin wal mukarramat wal muhtaramin wal muhtaramat yang sama-sama warga kampung Parigi Ibu Wetan. Bulan. Kayak tadi mah bener itu. Deui ahli ibu kulon kan apa lima ya. Ayeuna untung bisa lebih nepi. Kami hormati para asatid, para hujah, para kiai, mobil khusus sudah menemani semua ya di asal ya, saya cek ya. Sekaligus, jadi kita harus punya CS para hadirin. Kalau saya salah melafaz itu nomdon nih, lain nomdona, saya cek. Jadi harus punya CS yang bisa membenarkan. Untuk pemerintahan yang alhamdulillah hadir di tengah-tengah kita, Bapak Lurah Cikiwul, tapi dalam masalah PB turun misalnya. Yang kami hormati pula yang senantiasa semangat untuk hadir di setiap pengajian-pengajian wabil khusus bersuci ini. Tidak lupa yang kami hormati juga para ketua DKM, baik musolah, masjid sekelurahan Cikiwul juga dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya ada sares makan tadinya. Rabbil alamin. Segala puja dan puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini memberikan kita kekuatan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, juga kesehatan sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita dari rumah masing-masing yang dari ujung Cikiwul, tengah Cikiwul, tetangga Al-Munawwar bisa hadir semua ke sini ke musholah Al-Munawwar tentunya untuk menghadiri kegiatan rutin di Kelurahan Cikiwul yakni bersuci berjamaah subuh Cikiwul yang semangat. Mudah-mudahan selalu semangat ya. Jangan lupa keberkahan infaknya para hadirin ya. Kati musgede ilok atau 2000 maka ayat dari kantong ya. Mudah-mudahan ini adalah modal kita. Allah pertemukan kita di dunia dalam keadaan senang mengadakan hadir bersuci, di akhirat pun semoga bendera bersuci hadir menyertai kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada junjungan kita pahlawan revolusi Islam yang telah membawa umat manusia minaz zulumati ilan nur yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat beserta salam semoga tersampaikan kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in tabi'atnya, juga kita selaku umatnya yang mudah-mudahan dengan jalan istiqomah menjalankan sunnahnya di yaumil qiyamah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmah dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik para hadirin, 3 menit waktu sudah berjalan, waktu imsak. Maka sebelum nanti ada hal yang akan saya sampaikan, karena saya seorang guru, maka biasa kita ada pembukaan di awal, review, murojaah. Maka ini berarti kata Pak Kasmin, Pak Haji Kasmin, ini yang ketiga saya mengisi di acara bersuci. Walaupun dulu saya bilang saya pernah keluar dari bersuci karena jarang aktif. 2013 sudah mulai sama Pak Kiai. Pernah juga mengisi beberapa kali di musola. Cuma saya nggak aktif, sibuk di Bojongkulur ya. Lewat getek tak hadir lah. Kayak Ustaz Ustadi kan ya.
Maka pertemuan pertama di rumah atau di musola Pak Haji Genon, kemudian yang kedua di musola Pak Ustadz Sunarmin. Saya simpulkan dulu sebelum nanti saya akan bahas materi hari ini. Yang pertama, bagaimana pentingnya kita belajar kepada orang yang memiliki sanad. Di musola Pak Haji Genon, al-musnadu minadin laulal isnad man sya'a ma sya'a. Jangan sampai yang terjadi justru sekarang nih, acara maulid tapi ngundangnya naon pelawak atau maulid atau stand up comedy ya sekalian ya. Oh gitu di orang lain. Maka sekarang orang-orang yang sudah nggak aktif di selebritis jadi ceramah laku di Cikiwul. Ustadz Cikiwul Pak Haji ceramah 3 menit telak kesini mau diundang itu lucu sekali. Ustadz lu di TV diundang bayarnya gede apalagi 15 juta 20 juta can besek na diberekeun. Ustadz urang mah datang ke disambut ngahalangan mobil Ustadz Ustadz itu ceramah ya betul. Lalu meski itu basically siapkan mereka mah nah apalna bakakakna Ustadz urang eta kresek asup teh sorangan astagfirullahaladzim. Nah gitu, cek orang pandai mah panitia tolol itu deh. Aja namanya pernah di pabrik lah sekali. Tak gitunya. Jadi ini yang terjadi nih di kita. Orang yang tidak memiliki sanad jelas diundang buat ceramah, laku dia pulang maulid. Entah berkah segala maulid dari mana-mana lagi. Coba kemarin 2 minggu ke belakang Ustadz Ahmad pernah bahas kan. Sayati zaman ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha. Saya perluas maknanya, bukan saja enggak ngaji di ahli fikih, tapi orang-orang jamaah yang yang enggak sopan sama guru-gurunya termasuk ini. Maka enggak berkah maulidan di mana lagi ngaji urang poe di Cikiwul enggak berkah. Da ustad kiai-kiai urang dikos gitu kan. Masya Allah. Lalu pertamanya poinnya, jadi jangan sampai kita kayak gitu. Lalu yang kedua di musola Pak Ustadz Sunarmin, saya bahas kita sudah punya guru-guru yang bersanad. Saya jelaskan sanad ilmu tauhid saya kemana, apalagi guru-guru kita, Pak Kiai-Kiai kita. Maka jangan lelah untuk mengaji kepada mereka para hadirin. Kenapa seperti itu? Karena ada satu makalah dari Ibnu Mas'ud. Laisal ilmu bi kasratir riwayah, walakinnal ilma bi khasyah. Ilmu itu bukan banyaknya orang diundang, bukan banyaknya ayo tadi saya keren tampil di mana mau, bukan. Bi khasyah. Apa khasyah? Apik. Para kiai-kiai kita, para asatidz kita enggak mana apiknya mereka. Coba para hadirin sekalian, ngaji ibarat temen batu mah dibayar belasan juta orang tuh kayak gitu dibagi Ustaz Olin dia 3 kali ikhlas tuh ya. Coba anak urang anak DP heula kan kudu meuli bajuna heula teu datang. Ajeun aing gitu ya. Nah jadi harus jadi apa? Introspeksi buat para panitia, buat para jamaah. Kenapa kayak gitu? Kenapa enggak berkah-berkah? Karena kita menyepelekan ustadz-ustadz kita, kiai-kiai kita yang ilmunya saya jamin lebih dari mereka-mereka. Coba para hadirin perhatikan, kalau undang kiai-kiai, ustadz-ustadz yang sering ceramah, yang lucu-lucu, rekam, sarua kita teh, ceramah eta-eta kene, ngomongkeun mancing deui, ngomongkeun Monas juga ngapom deui, sarua para hadirin. Cek aja udah nya, aing urang mah ceramah kudu beda wae. Coba tadi media bersuci, subscribe ini can usah terhati harap genep orang di media bersuci YouTube yang tahun yang sudah dihilangkan cuma 98 orang, padahal jemaah ini palurah hampir 500 orang, tapi yang subscribe, yang nge-like itu nggak ada, yang komennya Haji Huda dari dia. Masya Allah, jadi nggak ada giroh kita buat meramaikan ini, hanya datang kita dengarkan ceramah udah pulang. Padahal lihat di media-media bagaimana kita dibenturkan oleh orang-orang Salafi Wahabi, bagaimana maulid jadi jadi hal yang mereka akan bahas di setiap peringatan maulid. Kurang rajin, memang aku goreng ulang di channel-channel YouTube. Maka dukung
channel media bersuci lu karak genep orang subscriber nah termasuk uing nah 5 kamari mah genep uing kamari uing daya nu anyar coba dibuka YouTube nanti diklik subscribe dukung media bersuci biar makin semangat makin berkah. Jadi meskipun nanti mungkin kita sedang tidak hadir bisa lihat di channel media bersuci. Nah itu poin pentingnya. Jadi dua hal ini pada pertemuan ke belakang saya titik beratkan. Jangan sampai kita kehilangan keberkahan kita. Yusalitullahu alaihim sultanan zaliman, diadakan pemimpin-pemimpin yang zalim, bahkan yakhrujuna minad dunya bighairil iman. Kenapa? Karena kita jauh dari para ulama, deket ngaji mah ngaji tapi nggak apik. Cek haji huda mah ke musola mah haji nemat ari ngaji kudu ka Habib we, ka Habib amun teu ka Habib mah moal datang. Anu macam mau udah kudu Habib we, Habib mun lain mah eta mah bosan oning ah. Habib Kang Saon bisa ada gitu ya. Kita di orang lagi tinggal, orang Cikiwa ayo pas pahit Ustaz oning tahlilan era kita mah itu mudah-mudahan. Jangan kayak gitu. Jangan ya Dek, jangan. Maka para hadirin ini harus jadi introspeksi kita bagaimana pentingnya kita menghargai kiai-kiai kita, asatid kita. Nah, gitu dua poin yang pertama. Maka ya kalau lihat ya, waduh hebat sih. Lihat benar, bejana mah sebulan 7 juta. Ayam meureun. Beda mantap. Salah nanti lagi di SK rek tena ke Ustaz Badu pakai ulang segala dia. Tidak tanggal 3 Oktober ya. Oke, terus Ustaz Masari Haji tanggal berapa? Dirinya di Jawa Tengah. Nah, lalu para hadirin sekalian, itu mah curhatan dari saya selaku jamaah bersuci, selaku anggota warga Kelurahan Cikiul. Ada hal miris. Para jamaah segitu semangat untuk berinfak, mengundang ustadz-ustadz kondang di televisi yang ceramahnya itu aja, tapi menafikan ustadz-ustadz kiai-kiai kita. Maka jangan harap banyak keberkahan yang datang buat kita para hadirin. Semua harus tetap. Jadi mengulang wani 15 juta minimal. Ustadz Oni datang dari 100 juta mah, gitu ya. Pak Ustadz Nusin MC-an dari 2 juta mah. Kudu sarua. Jadi gitu kan kadang-kadang sok hesek gitu ya. Baru di permainan heula teh gitu lah. Jadi jangan kayak gitu. Baik, mengatakan saya alaikum zaman, yang mana hadisnya redaksinya sampai sama nih dengan mungkin pembahasan Ustadz Ahmad, cuma beda ke depannya. Saya itu fi'il mudhari, zaman mustakbal. Apa zaman mustakbal? Cek orang gang sauna present continuous tense, zaman yang akan datang. Berarti 1400 tahun dulu Nabi Muhammad pernah mengatakan hadis ini akan datang kepada kalian satu zaman di mana taqarrubuz zaman. Zaman itu semakin dekat, dekarasa. Kara kamari kurang bersuci haji buka belum geus ceramah deui bae saeutik ya munawar. Kara kamari kurang misalkeun mayar cicilan motor geus kerek akhir bulan deui. Kara kamari tanda tangan SPJ apa RT cek palurah gede-gede cair. Tapi ngomong palurah PLPM saya pernah curhat. Jadi anu bawa bulog ke sekarang saya tahu ya. Anu ieu tah buana ieu kadenge mah profesional ieu. Kadenge ya palurah. Jadi ke rumah saya itu yang jaraknya 500 meter itu suka kecil ini. Bulog mah teh bau enak. Bauna teh malah kabaturan itu BTR gitu. Itu kabagian bauna doang di teman teh. Ieu buana ya. Jadi tolong mungkin kalau ada yang punya itu tolong dikondisikan karena baunya kadang-kadang malam itu kerasa banget di rumah saya. Hah? Demo. Turun apa bolesnya ya? Hah? Oh gitu ya. Oke, anu demo lah kalau lagi PLP diharap. Kalau suka ACC apa? Amun dulu siapa gitu ya. Jadi inilah makanya masyarakat Cikiul memang sudah mulai modern. Jadi demo pun kata Pak Lurah jangan sampai terprovokasi. Demo boleh sebagai bentuk kritis kita tapi jangan berlebihan. Taqarrubuz zaman, waktu itu semakin cepat berlalu. Kara kamari tahun 98 asal teh kara kamari uing asup ka MDA Miftal Khair diajar ku Pak Kiai, diajar ceramahan assalamualaikum bisa dicuri. Asa kara kamari tah gitu tah. Di Miftal Khair datang ka apalah kapanggih Pak Ustaz Esim, Pak Guru Dedi Rosadi. Kara kamari teh beda kitu we Pak Ustaz Esim. Ganteng we teh bagala lagi. Masyaallah. Ayah mau goreng dulu itu. Itu aja adalah bentuk Pak Kiai dari dulu begitu aja mukanya, segar terus dia. Asal ala kamari pada 18 tahun yang lalu itu. Hah? Itu kapangi Pak
Ustaz Muksin kalau tikana ilu bapak ke masjid ke maulidan, oh gitu. Hebat kita Ustaz Muksin. Soalnya halus ketika ayeuna nya ayeuna semberan itu tah. Udah bae dari itu jadi haji udah. Nah, jadi itu apa? Waktu semakin berlalu gak kerasa, cepet banget. Para kamari asa anteh Senin geus isukan geus Senin deui bae. Asa kamari lebaran mudik teu macet geus kerek lebaran deui bae. Ke Februari geus mulai puasa tereng banget waktu teh. Nah ini tanda-tanda akhir zaman tuh kayak gitu, taqarrubuz zaman. Waktu semakin berlalu cepatnya tereng banget. Nah, ujung-ujung geus 2 incu 5 tapi hajinya geus karasa. Ala kamari apa majikan lagi jiwa kalau banyak mau berak gitu. Jadi cepat banget kayak gitu. Yang kedua apa? Ketika taqarrubuz zaman, taqarrubul aswaq. Pasar ekonomi semakin mudah diakses. Bagaimana dulu orang tua kita ketika mau belanja seminggu sekali tak ke pasar Bantar Gebang mau ke Cileungsi mah mendekati lebaran doang belanja ke Cileungsi. Ayo mah tukang sayur asa dae. Isuk-isuk kalau geus aya nu pake motor. Leumpang saeutik aya tukang warung sayur tadi di Al-Bahri di hareupeun Simbah Kantung. Loba tuh apa lu besok dijajar teuing di pamajikan. Loba aya mah bahkan lebih mudah ya buka HP ceklik sayur hari ini brokoli. Besoknya kangkung tuh tinggal klik diantarkan ke hadapan imam. Taqarrubul aswaq. Cepat banget sekarang akses ekonomi mudah. Balama yang beli baju kudu ka Robinson, non. Di Bekasi ya. Kita kalau Robinson. Ramayana di Cileungsi cek bangkrut elektron ku TikTok, PLBN. Kalau live muncul ka iklan. Kalau ngomong iklan, wing just dan menangkene bae. Robinson aman, wing pernah turun pakai lift, jadi turun bawa poin besar, itu dulu kene, sieun naik kita, nonton naik eskalator, pernah wing ngalaman gitu tak. Nah jadi kita PLBN tokoh, nah dari jas, Ustaz Cecek yang ngomong, haji Buddha mah jeung Ustaz Badus sok make bae, mengeusi kuingatnya kalagian, kan udah cair ya. Kudu ingat atuh lah, batur mah boga itu boga, KBK we. Tuh, taqarrubul aswaq. Kita kalau mau belanja ke Robinson, ke Bekasi, anu henteu kudu cukup ngagoler bari bersuci. Oh, sandeui ngomong jas, kan anu kudu usum rompi. Urang kan sok FOMO, apal FOMO. FOMO teh mau ngikut-ikutin. Ya, batur museum rompi, bion rompi, bersuci, musola al-munawar, walaupun al-munawar supaya jadinya musola naon jadi rompi. Isukan misalnya gak jaket kos uing ya kajeuna, tak ieu jaket kos uing misalnya. Sih harus bersuci. Karena hidup gitu dah, karena hijau. Itu dah, jadi taqarrubul aswaq itu benar. Waktu ekonomi semakin mudah diakses. Kita mau apa-apa, bagaimana Indomaret di Bang Hiji, di mana? Di sisi karya medika. Di sisi dokter wanita ya. Kan mau loba di perapatan Tembe, perapatan Jasa Air. Baheula mah di perapatan Tembe, perapatan Jasa pernah macet, mah bulan puasa macet nauzubillah. Bulan puasa mangkat di imah nepi subuh ketanjakan. Nah itu pasar semakin mudah diakses. Bagaimana susahnya orang tua dulu misalkan mau sarapan nyambut boleh, nyambut singkong ya, mentenang mereka. Boleh pas hari itu mah gampang dihadapkeun saya samu koneng. Lalu dikasih nasi uduk, Bantar Gebang mie ayam, dia loba mie ayam. Orang Cikiul kan sarapan mie ayam, bentar direbus ya nama. Mentah penyakit itu, nah asam lambung, stroke, boleh lah, misalkan darah tinggi, dan itu kadang-kadang dan sehat. Ya, itulah taqarrubul aswaq. Maka ketika sudah taqarrubuz zaman, waktu cepat banget berlalunya, taqarrubul aswaq, ekonomi semakin mudah diakses. Apa yang terjadi? Yantashirul kadhib, tantashirul fitan. Fitnah merajalela di mana-mana. Kebohongan merajalela di mana-mana. Katanya BBM mau dipermudah, justru Shell mau dihilangkan. Bukan kita nggak percaya Pertamina, bukan. Sekali lagi bukan. Bolehlah kita mengkritik pemerintah juga ya. Ya. Dioplos, uang pakai petrol ya, Pertamax tahun bulan kita dioplos. Si eta anu kabur ke Malaysia Rizal Khalid ya. Berapa triliun uang yang diambil? Kecewa masyarakat, boleh dong pindah ke Shell. Ayeuna Shell BP dari
anu keluaran dicekel, diumumkan, diurang. Bahkan 2026 sel mau minggat katanya ke Malaysia mau fokus. Nah itulah yusallitullahu alaihim sultanan zoliman, pemimpinnya para zolim. Beberapa bulan ke belakang kita tahu bagaimana protesnya masyarakat kita, gelombang demo yang walaupun disusuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Intinya apa? Hei, kalau jadi perwakilan rakyat itu yang benar, ya, sama uang kau digaji dari gaji-gaji dari pajak-pajak kita, urang mah juga bayar pajaknya palurah, punten-punten hese banget ya anak-anak, ya, ngumpul-ngumpul di mana, di benang bulog menang 1.200.000, gopek kali sisipin tidak bayar pajak, 3 bulan harus disisipkan di 5 juta, menang tadi kita dibayarkan batu rumah 3 juta, sapoe, silanya bayar, mana cukup, sisa harapin batu ada. Masya Allah tuh yusallitullahu alaihim sultanan zolim. Baik lagi, karena apa? Kita tidak khosyah, kita tidak apik, kita tidak menghargai para ulama-ulama kita. Masya Allah, fitnah merajalela, kebohongan di mana-mana, bebeja kapal majikan mereka mana, erek misalkan rapat kayak tadi hotel, oh bapak jenama ke situ, Masya Allah, bebeja mereka mana. Kayak ngaji, tante malah jogi, kafida, jeung BBD, nah, Masya Allah, banyak yang kayak gitu sekarang. Fitnah sudah merajalela, sadar kita para hadirin. Mau ngaji segimanapun kalau khosyah nggak ada, sama aja kayak gitu. Inilah tanda akhir zaman. Ketika yang tasyirul kadib, tanda tasyirul kitab, jangan lupa 2 hal. Jangan meninggalkan sholat. Berarti ini sudah di fase akhir zaman. Kalau Ustaz Zulkifli bilang, sudah ada di fase akhir zaman para hadirin. Mudah banget pasar diakses, waktu semakin berlalu, asakara kamari rezeki deui. Maka jangan pernah tinggalkan sholat. Kenapa? Awwalu ma yuhassabu bil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Sholat ditanya mimiti, sok bersuci maneh? Oh sok, tapi sholatnya pas bersuci doa mual. Tapi ditanya meskipun bersuci, tapi sholat jangan tinggalkan. Makanya dalam kaidah fikih ketika nggak sanggup berdiri boleh duduk, nggak sanggup duduk kita boleh tiduran. Kemudian beri isyarat, kalau nggak semua disolatin. Artinya apa? Kaidah fikih sedang memberikan gambaran, hei manusia umat Nabi Muhammad, jangan pernah tinggalkan sholat dalam keadaan apapun. Bahkan ke syakaratul maut kudu diingetan sholat mah. Mentak sholat di rumah sakit dan bisa tayamum, tulis tadi kodok, jangan sampai lupa, itu punya hutang kita sholatnya. Kemudian yang kedua apa? Minta kepada Allah, Allahumma amitna bi husnil khatimah. Minta kepada Allah semoga kita diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Ini yang penting para hadirin. Kenapa penting? Di akhir zaman kayak sekarang banyak hal-hal yang kita tidak inginkan. Orang rajin ngaji, orang rajin berjamaah, rajin sholat, paehna ke diskotik misalkan, paehna ke bakalan 12 misalkan, kenal Pak Mandorasin, terus ngechat aplikasi hijau, apa begini? Banyak nih kita, saya pernah ngobrol sama Pak LPM, banyak nih kita kayak gitu, kontrakan-kontrakan yang begitu isinya. Ketika bakalan 12 dibubarkan, mereka cari domilis yang baru di kontrakan-kontrakan, mentang kontrakan supaya tak, pakai rokna. Lalu gerinya hok soal libat wih. Gering garis di kontrakan televisi batal meski itu kan aplikasi hijau. Tahu aplikasi hijau? Ya hawa ya. Udah kelep TikTok dari bahaya. Widget kita karena kajen, tapi tapi download ada ya. Jadi hal-hal kayak gini tuh harus kita perhatikan. Bagaimana Pak Lurah dengan aparatur kemarin sudah membasmi ibaratnya minuman keras, obat-obat yang nggak jelas. Sekarang ada lagi Pak Lurah, tapi udah udah kelihatan. Saya salah tidak kedetek soalnya. Aduh, bagaimana saya pernah ngobrol sama Pak RT Bansadi, banyak kayak gitu. Dengan siapa dulu? Hakim di Karang Tarunanya ada yang kayak gitu tuh. Suaminya di luar, di dalam tuh istrinya. Sama yang di mana? Yang di aplikasi hijau. Masya Allah, ini bentuk ketidakberkahannya. Astagfirullahaladzim, ini sudah terjadi cikiwul. Jangan tutup mata yang punya kontrakan, dicek KTP di mana, pegawaian naon, besi maut, berkah urang kita di kontrakan. Nah, para hadirin sekalian, mudah-mudahan ketika memang sekarang di fase akhir zaman, zaman semakin cepat berlalu, ekonomi semakin mudah diakses,
Kemudian apa? Fitnah merajalela pastinya. Maka jangan pernah tinggalkan sholat yang pertama. Lalu yang kedua, minta sama Allah. Semoga meskipun kita masih belum benar, setidaknya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. 5:48 pas 2 menit. Berarti natijah kesimpulannya yang pertama, laisal ilmu bi kasratir riwayah walakinnal ilma bi khasyah. Kita harus bisa memiliki empati, simpati sama guru-guru kita yang mengajarkan kita ngaji di Cikiwul, yang selalu semangat buat ngajarin kita ngaji di musola-musola. Jangan lupakan mereka kalau kita ngundang ustadz-ustadz yang lain. Lalu yang kedua apa? Ketika kita ngundang mereka, ingat pelajari ilmunya benar-benar. Bawa catatan Pak, dicatat. Walaupun gak pakai kita dicatat di handphone atau bukan handphone ya, atau live TikTok live TikTok. Tapi gak punya catatan ilmu, jangan sampai kayak gitu ya. Lalu yang ketiga, kita sudah berada di fase akhir zaman, maka fitnah semakin merajalela ketika waktu tidak terasa berlalunya. Ketika ekonomi semakin mudah diakses, jangan tinggalkan sholat. Lalu minta kepada Allah, meskipun ulang tahun ibadah, Allahumma amitsna bi husnil khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita senantiasa istiqomah, taat kepada para kiai kita, kepada umarok kita, kemudian rajin menghadiri majlis taklim mereka yang terlahir. Semoga kita rajin ibadah sehingga kita wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau mungkin pas 5:50. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kita ketemu lagi di bersuci yang lain. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu yahdi bi hibati wa firah li wa lahu fi darajatil akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum acara diakhiri, tentunya saya sebagai bendahara bersuci menghadap di bahasa fakratan yakun bahron. Sedikit-sedikit lama-lama akan menjadi bukit. Jangan menghinakan sesuatu yang kecil, tapi kalau dikumpulkan akan menjadi barang berharga. Dan pada bulan ini tanggal 21 September saldo kita DKM pengelola infak 500 yang merasa bosan untuk mengerahkan kepada DKM untuk infak 2.000 rupiah. Adapun untuk keliling, mudah-mudahan kedepannya kita lebih semangat tempatkan di Musola Al-Insan. Jadi lokasinya di halaman almarhum. Baik yang saya keliling maupun yang di Akbar itu di kediaman saya di halaman saya. Allahumma ya Rabbana ya Allah ya Arhamar Rahimin. Allahumma jalli tima'ana idil marhumah wa tafarruqana tafarruqan ma'asumah wa la tajal fina as-sama wa rasulullah Muhammad dan hayat. Allahumma rizukna khairus sabah wa khairul masa wa khairul nahar wa khairul lain wa khairul qadr wa khairul adiyah wa khairul wa sa'adan wa ibaikan lana wa khairul hadi wa nasib. Allahumma ka'la yasibun wa salamun ala mursalin wa khairul alamin wa fahratul rabbina man ba'dahu wa khairul mantubi alaihim wa lakdallin. Sallallahu على النبي صلى الله